Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen pagi ini ya, tanggal 7 Maret jam 6 pagi ya. Mohon maaf ya, kita baru bikin konten ya, karena semalam kita diskusi bareng subscriber kami ya di kelas ya. Topik tema kali ini kita akan membahas mengenai dari ini ya teman-teman ya. Topik ini ya. Ya, ini yang ditunggu-tunggu kalian ya. Tagline-nya seperti ini ya. Ya, ya gua bilang apa ya, gue tuh terbangkan ya. Sampai kapan, Pak? Dan gini strateginya. Dan ini bahwa saham Goto ini masuk ya sekitar 494 miliar ini masuk dan kenaikan pada kemarin ya dari saham Goto ini itu mencapai 9 maaf 70 17% ya seperti itu. Nah, kenapa kok bisa demikian sih, Pak? Ya, Goto ini untuk polanya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kira-kira siapa yang masuk, Pak? Ya, ini di yang jadi pahlawan itu siapa, Pak? Kenapa kok saham Goto itu dinaikkan? Nah, konsep ini itu ya saya sudah bikin konten ya sebelum ini ya bahwa saya itu ini ya, ini pada tanggal berapa ini 4 Maret ya ketika saham Goto itu babak belur dan ini ada viewernya mencapai 2.500 orang ya dan ini dituai dari beberapa komentar ya ada 101 komentar. Di situ banyak buzzernya seperti itu ketika saham Goto ini turun ya. Namun untuk yang pegang dari saham Goto saya katakan ya nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Nah ini ya yang menjadi apa namanya kekuatan atau karakter dari saham Goto. Nah kira-kira siapa sih Pak bandarnya ya yang mengakumulasi dari saham Goto ini? Ya kemarin itu yang menjadi pahlawan ini ya teman-teman ya ada AK, YU, MG, AZ, CP. Ya kenapa kok ini akan diangkat? Ya, jadi desis-desisnya itu atau jejak-jejaknya itu saya sudah kantongi ya, siapa yang nanti akan nerbangkan. Dia bakal pakai sekuritas mana ya. Saya sudah ketahui kantongnya. Nah, memang dalam hal ini banyak orang yang nggak percaya dan mereka banyak yang ketakutan ya jadi korban dari influencer ya youtuber dan juga para buzzer ya yang bikin ketakutan mengenai dari psikologis kita. Jadi nggak masalah mengenai dari Goto ini yang ketika turun. Nah ini kira-kira terbangnya itu sampai kapan, Pak? Ya kita cek ya. Ini AK masuk kembali ya dan kira-kira AK ini sudah dapat barang ya di bulan Februari itu sudah mencapai berapa juta lot sih Pak? Ya ini untuk AK sendiri itu masuk ya sekitar 23 juta lot dan ini ya teman-teman ya yang bakal dipakai ini. Ini kira-kira di sini ada sekuritasnya Pak Firman nggak? Ada salah satu ya ada semua. Ya, nah kalau di peserta akademinya Pak Firman ya juga ada ya. Ya ini ya teman-teman nah ini bisa kalian ditandai ya kayak YP, HD, XC, CC, AZ, MG, CP, PD, YU, AK. Ya ini kalian itu bisa ditandai ya siapa broker-broker yang masuk di sini. Nah ini ya sebuah teknik ya atau cara itu untuk kalian mengidentifikasi ya ketika saham ini itu terbang itu siapa yang masuk. Nah, dan riset seperti itu saya diajari sama guru saya ya mengenai hal itu, Pak. Kalau misalkan cari indeks pribadi itu bagaimana? Ya ini cari saja ya, deteksi saja siapa yang masuk ketika terbang itu siapa. Oh ya nanti dia bakalan masuk kembali ya. Dan kira-kira ya siapa yang buang barang, Pak? Nah, ini kalian jangan lihat dari itunya saja. ZP ini ya masuk 26,6 juta lot ya ini yang nggak perlu ini yang perlu kalian dilihat ya kayak BB BK ini ya TP
Rugi nggak Pak? Enggak dong. Yang namanya market maker, yang namanya itu player ya, itu mereka nggak bakalan rugi ya. Jadi inilah yang di bursa saham ya teman-teman ya. Inilah yang di bursa saham bahwa sebuah harga itu bisa di-maintain ya sama seseorang. Tapi ini investor profesional ya, yang mereka sudah biasa main di marketnya sudah lama. Ya, apakah sistem seperti itu dibolehkan sama BI Pak? Boleh ya. Jadi eh, ini suatu pergerakan yang wajar ya, karena ini enggak naiknya enggak terlalu signifikan ya seperti itu ya. Dan ini juga dimanfaatkan oleh AK, YU sama PD yang kemarin ya, ketika saham GoTo ini tuh diguyur ya seperti itu atau diturunkan. Nah, ini tinggal diterbangkan saja kan mudah. Nah, di sini kalau kita lihat dari stok RSI-nya, ini GoTo ini dia melemah. Ya lu, lah ini kok bisa melemah, Pak? Waktunya untuk beli ini ya. Waktunya untuk beli. Kalau kalian melihat dari technical analisnya ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dikerek kan? Wah, ini siapa yang melakukan hal ini Pak Firman ya? Ini big player ya teman-teman ya. Tahu istilahnya itu adalah para bandar ya, seperti itu. Nah, kira-kira ya, ini mau terbang sampai kemana? Ada yang bilang terbang ke Pluto. Ya, orang-orang yang mana mereka itu tersakiti ya di saham GoTo, yang mungkin benci kena geprekan dari saham GoTo, ya mereka akan maki-maki. Ya, seperti itu. Ya, ini dari saham GoTo. Nah, transaksi kemarin itu juga saya amati ya bersama tim ya. Kebetulan kami kalau pagi itu kita trading bareng ya bersama peserta akademi atau peserta yang masuk di kelas prioritas kami, ya tak ajak trading bareng ya. Seperti itu, tak ajak trading bareng. Ya, habis itu ya saham GoTo ini ya ada yang jagain. Saya juga titip pada mereka, Pak, ini tolong GoTo ini titip ya. Ya, siapa? Nanti saya kabari. Ada yang tip seperti itu. Nah, bagaimana mengenai dari asingnya, Pak Firman? Asingnya justru jualan. Nah, ini jualan. Nah, pola seperti itu, fenomena kayak gini itu maksudnya apa sih, Pak? Kok bisa dia jualan segini, ya, CP juga jualan, tapi kok harga itu naik? Ya, kayak gini, ini adalah sebuah psikologi ya. Jadi sebuah psikologi bagi para retail yang saat harganya itu turun ya, di situ harganya nggak mau kemana-kemana ya, diturunkan, mereka panik nggak mau masuk lagi, dan ketika saham itu diterbangkan ya, ini tuh diterbangkan ya teman-teman ya, ini diterbangkan nah, dengan jumlah modalnya ya 493 miliar ya, kayak gitu diterbangkan. Nah, retail itu apakah banyak yang masuk? Wah, ini teman-teman, frekuensinya paling banyak sendiri di mana? Di sini, 67 banyak yang masuk. Ya, aji mumpung, wah mumpung digerakkan Pak, baru masuk. Ya, ini ya. Nah, ini pelakunya nanti kalian bisa diketahui ini MG, CP, ZP, ya ini ya. Ya, ini nanti yang dipakai. Ini semua pakai tim ya teman-teman ya. Pakai tim. Orangnya siapa? Saya tahu, tapi mohon maaf saya nggak mau nyebutkan di sini. Ya, karena itu lebih sensitif. Saya nggak mau ngeganggu yang punya kepentingan di saham GoTo ini. Yang penting tujuan saya itu adalah mengedukasi kepada masyarakat, ya, mengedukasi kepada investor khususnya bagi para pemula, ya seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Pak kalau melihat dari saham GoTo ini ya ke depan, ya atau hari ini, ya. Nah, ini untuk di 75 itu dia pintunya tuh ya. Biasanya ketika di 75 dites ya itu agak rame yang beli ya, nanti akan dinaikkan. Tapi kalau sedikit kok
di 75 itu nggak menarik, ya maka dia akan diturunkan dahulu. Tetap kok mereka ini bisa diganjel ya seperti itu. Nanti tetap diganjel, nanti ditelan lagi. Nah, harapannya apa, Pak? Jadi ketika saham ini itu diterbangkan, begitu di lock up, ketika lock up itu terjadi ya, jadi dikunci ARB itu ya bisa untung. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah sebuah fenomena di pasar modal. Apakah ini itu bisa disamaratakan atau pukul rata tiap emiten kasusnya seperti ini? Enggak, beda-beda. Beda-beda, karakternya itu enggak sama. Ya, seperti itu. Karakternya itu enggak sama. Jangan kalian bedakan. Nah, kira-kira kalau kita dilihat ya dari sini dari saham GoTo ini ya, ketika naik ya seperti ini. Naik sudah kenceng, ya paling naiknya dikit terus. Dia turun kembali sideways seperti itu. Ya. Ini dari saham GoTo. Nah, kira-kira banyak enggak Pak yang menyarankan untuk beli ya? Banyak. Dari beberapa sekuritas ini banyak. Ada 18 sekuritas yang menyarankan untuk beli. Holdnya itu 10, yang jual itu 2. Ya, potensinya ya sampai ke 97 ya. Ini semua pada ngehold nih. Ya, kayak gitu. Nah, dan ini aku reset selnya ya 200 ada targetnya. Ada yang Sukor ini menyarankan ke 380. Ya, ini terlalu pede. Goldman set ya juga netral. Ya, ini ya, kayak gitu. Kira-kira Pak Firman untung nggak Pak? Goto itu dulu saya main itu di harga 400. Di 100 juga main, di harga 54 ya juga main ya. Seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Pak untuk strateginya dari saham Goto ini? Apakah saya boleh masuk atau tidak? Ya, banyak pertanyaan seperti itu. Banyak yang japri saya seperti itu ya, teman-teman ya. Ini kira-kira bisa masuk apa tidak Pak mengenai dari saham Goto ini? Ya, pertanyaannya adalah boleh ya. Asalkan kalian punya trading plan. Trading plan itu apa Pak Firman? Ya, kalian punya tujuan. Jadi yang namanya kita sebagai investor di pasar modal itu harus punya tujuan. Kalian itu tujuannya mau masuk di saham GoTo ini apa? Apakah untuk investasikah, swing, atau trading, atau scalping? Kalian harus tentukan itu dulu. Ya, makanya alat yang saya pakai dari saham GoTo itu saya pakai semua. Makanya saya punya lebih dari akun sekuritas. Ya, jadi di setiap harga itu saya punya. Harga 54 ya saya punya, di harga 60 saya punya, 80 di 74 juga saya punya ya. Jadi seperti itu. Jadi akun-akun saya itu tugasnya itu masing-masing ya. Jadi apakah cuan terus Pak? Ya cuan terus. Coba Pak lihat, saya nggak mau flexing ya di sini ya. Seperti itu. Nah, saya tujuannya untuk investasi, Pak. Ya, boleh ya. Boleh masuk nggak, Pak? Boleh, silakan. Bisa dicicil. Ya, tunggu dulu di harga ini ya di 69 sama di 72 ya untuk kalian untuk masuk ya mengenai dari saham GoTo ini ya. Di situ untuk areanya serta di harga 67 ya mengenai dari saham GoTo ini ya. Dan di sini teman-teman ya, bahwa saham GoTo ini ya karakternya seperti ini ya. Naik naik dikit, nanti turunkan ya. Habis itu naikkan, habis turunkan lagi seperti itu. Nah, ini juga pernah terjadi juga dari saham GoTo ini ya. Dari harga 95 dikerek lagi sampai ke atas 110 ya. Ini dari saham GoTo ini. Dan juga ada fenomena kayak gini masuk di rebalancing. Nah, kira-kira saham GoTo ini kenapa kok bisa terbang kayak gini itu ada kasus apa sih, Pak? Nah, ini ya teman-teman ya. Nih, kami dapatkan dari ini. Nah, untuk targetnya ada di berapa Pak Firman mengenai dari saham GoTo ini?
Nah, sesuai apa yang saya katakan dari yang masuk di kelas akademi saya ya, mereka itu saya suruh bikin trading plan ya. Kalau kalian itu nggak sabar, ya kalian bisa terbang atau TP di harga 81 dan juga di 75 serta di harga 78 ya mengenai dari saham GoTo ini kalau kalian itu nggak sabar. Kalau kalian itu mentalnya sabar, kalian bisa TP di harga 92 dan juga di harga 110 serta di harga 116 mengenai dari saham GoTo ini. Dan untuk jangka panjangnya ada di harga 147. Ada yang tanya, Pak, kira-kira GoTo ini bisa di hold sampai 5 tahun nggak? Bisa. Apakah sampai ke 1000 atau 2000? Tentu saja sangat mungkin. Ya, bisa sampai seperti itu. Nah, cuman satu sisi yang dijalankan mengenai dari saham GoTo itu, mereka masih ingin memperbaiki laporan keuangannya. Ya, seperti itu. Ya, untuk trading bagaimana, Pak, untuk dari saham GoTo ini? Ya, boleh. GoTo ini ya kemarin ya dikerek dari harga 83 sampai ke harga 74 ya seperti itu. Ini adalah sinyal untuk beli. Volumenya juga menarik. Ini adalah semua pemain ya teman-teman ya. Sekali entry 16 juta lot, sekali entry 55 juta lot. Nah ini kemarin itu cuman ya digeprek saja naikkan cuman modal 8 juta lot masuk. 11 juta lot masuk pelan-pelan ya. Jadi seperti itu. Dan ini ya untuk tradingnya. Pak trading Pak, saya ini anak muda, boleh kalian bisa bermain di harga 74, nanti jual di harga 73 dan juga di harga 74 ya teman-teman ya. TikTokan saja di situ, buang, naik, untung, bungkus ya seperti itu ya teman-teman ya. Baik, terima kasih ya untuk kalian yang sudah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Mohon maaf yang kepengen masuk di grup kami sejak 2 tahun yang lalu ya. Mohon maaf, kami baru bikin grup ya sekitar beberapa bulan lalu. Kenapa Pak? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Seperti itu. Dan bagaimana Pak cara untuk gabung di grupnya Pak Firman atau di kelasnya Pak Firman? Ya, deskripsi di bawah ini diklik ya. Di situ ada tulisan bit.ly kelas Pak Firman itu boleh atau hubungi nomor WA pribadi saya ini ya. Kontak saja nanti kalian akan digabungkan untuk masuk. Nah, kira-kira bagaimana Pak untuk cara gabungnya? Nih ya. Trading saham ini diklik ya teman-teman ya. Nih ya. Itu. Ini ada tulisan gabung, silahkan kalian tinggal pencet saja. Habis itu nanti kalian bisa pilih yang level rekomendasi cuan besok ini diklik, nanti habis itu gabung ya. Ikuti saja prosedurnya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kenapa kok pilih itu sih Pak? Ya karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuma untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Silahkan kalian itu bisa gabung ya. Nah, kita juga ada di grup Telegram ya, teman-teman ya. Bagaimana caranya? Deskripsi di bawah ini diklik, di situ ada tulisan bit.ly kelas Pak Firman. Di situ nanti akan masuk di menu seperti ini dan di sini ada beberapa level kelas ya. Dan ini ada promo kelas Akademi Trading Saham ya bulan Maret angkatan kelima ya. Ini baru kita mulai semalam ya, masih pertemuan pertama. Untuk kalian yang kepingin menyusul boleh ya. Maaf, di bulan April ya kita buka kembali ya, silahkan kalian bisa masuk. 8 kali pertemuan ada di 16 materi yang akan kita sampaikan dalam 1 bulan ya. Itu dimulai jam berapa Pak? Jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita juga ada level 1, 2, dan 3 ya, yang mana ini ya cuman rekomendasi saham saja ya. Rekomendasi saham untuk setiap harinya kalian akan dibimbing bisa cuan ya seperti itu. Dan untuk yang level 4 ini yang 1 tahun ya, kalian sekali entry saja kalian dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok ya. Jadi seperti itu. Dan untuk yang ini
yang telat nggak bisa masuk di kelas akademi ya adanya di Pasti Cuan kelas investor pemula dan Pasti Cuan kelas medium investor pemula serta Pasti Cuan kelas pro investor pemula, yang mana di setiap kelas ini itu beda-beda ya. Jadi untuk investor pemula sendiri kita agendakan ya online, namun jamnya kita tentukan kapan bisanya. Dan untuk kelas medium investor pemula ini ya 4,9 juta ini, yang mana jamnya kita menyesuaikan kalian bisanya itu kapan. Dan untuk yang profesional ini kalian bisa face to face dengan atau bareng saya ya, kita akan ngasih mengenai dari rekomendasinya, live tradingnya, jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya sedikit review pada pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.